Kalau warganya emang mau menguap gitu aja, mau ngilang gitu aja, ya silakan. Itu pilihan hidup dia. In modern-day Japan, there is a system that helps people disappear. Pokoknya selama bukan tindakan kriminal atau bundir, ya polisi Jepang tuh nggak akan repot-repot nyariin. Lu pernah gak sih di satu titik tuh ngerasa capek banget sama hidup, jadinya tuh pengen ya ngilang aja lu udah tanpa jejak lah. Kayak lu tuh udah gak sanggup lagi ngadepin kehidupan lu, tapi lu juga gak mau mati. Pengennya ya udah ngilang aja dari dunia, dari masyarakat tempat lu hidup. Nah, di Jepang ternyata ada loh budaya ngilang kayak gini. Dan budaya ini ternyata cukup umum di sana. Budaya yang disebut johatsu. Bahkan sampai ada loh jasa ngebantu seseorang buat johatsu. Buat ngilang aja udah seakan-akan dia beneran udah nggak ada lagi di dunia. Tapi kenapa budaya kayak gini bisa ada ya? Dan kemana perginya orang-orang yang lakuin johatsu nih? Yaudah kalau gitu langsung kita bahas johatsu. Budaya menghilang di Jepang. Ini kenapa dan gimana caranya? Di Learning by Googling. Ya, kita tahu lah ya kalau orang Jepang tuh kan menjunjung tinggi kehormatan, harga diri, sama rasa malu kan. Ya, dari yang pernah kita bahas di video ini aja, di situ kan kita pernah bahas kan kalau orang Jepang tuh rela loh lembur di kantor cuma karena mereka tuh nggak enak dan malu buat pulang duluan. Ya, pokoknya intinya orang Jepang tuh kalau mereka ngelakuin kesalahan yang mencoreng nama baik dan harga diri, itu mereka bakal ngerasa kalau hidup mereka tuh udah nggak berarti lagi karena udah nggak sanggup nahan rasa malunya. Makanya dulu waktu budaya samurai masih kental kan, waktu Bushido masih dijunjung tinggi kan, banyak banget kan orang Jepang yang ngelakuin seppuku atau harakiri. Karena ya itu, mereka ngerasa mereka udah nggak mampu lagi ngadepin rasa malu dan kegagalan yang mereka alami. Makanya kalau orang Jepang modern, mereka tuh lebih milih pergi ke hutan buat mengakhiri hidup mereka di sana. Atau sekarang ada cara yang jauh lebih baik daripada ngebuang nyawa, cara yang namanya johatsu. Jadi kalau menurut Tokyo Weekender, secara harfiah, johatsu tuh artinya tuh penguapan. Tapi terus kata ini nih dijadiin istilah buat nyebut orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang ya dalam tanda kutip menguap ke dalam ketiadaan. Nggak ada tubuh, nggak ada barang, nggak ada jejak, ya bener-bener hilang aja udah. Every year, thousands of Japanese men and women vanish without a trace. 仕事に行ってたっていうか私たちは仕事に行ったと思ってたんですけど結局その時はもう辞めてたっていうのは分かったんですけれども後から They are known as the Johatsu, or evaporated people. Disebut tiap tahunnya ada sekitar 70.000 sampai 90.000 orang di Jepang yang dilaporkan tiba-tiba menghilang. Ya, walaupun ini laporan orang hilang secara umum ya, yang belum tentu karena johatsu, tapi diyakini sebagian besar orang hilang itu ya karena johatsu. Apalagi yang bener-bener ngilang nggak ada jejak tuh, yang bener-bener nggak bisa dilacak keberadaannya. Itu kemungkinan besar gara-gara johatsu tuh. Dan buat sejarahnya, kalau menurut Japan Daily, kasus orang yang tiba-tiba ngilang gini tuh mulai bermunculan itu sejak Perang Dunia II berakhir. Waktu rasa malu orang Jepang mencapai puncaknya. Ya kan mereka kan kalah perang segala macam kan waktu itu kan. Pokoknya ya bener-bener drop banget lah mental lah. Terus di tahun 1967 ada film Jepang populer yang judulnya tuh Ningen Johatsu, yang menceritakan tentang laki-laki yang tiba-tiba ngilang, ninggalin kehidupannya dan tunangannya gitu aja. Nah, berkat film itu, dari situ istilah johatsu jadi makin umum tuh. Dengan peningkatan signifikan terjadi di tahun 90-an sama 2008. Waktu krisis keuangan terjadi. Waktu itu banyak orang yang gak sanggup ngelanjutin kehidupan mereka, akhirnya lebih milih menguap aja udah, milih johatsu aja udah. Tapi alasan spesifik ngilangnya tuh kenapa? Nah ini, kalau menurut Business Insider, ada banyak alasan kenapa orang-orang ini pengen ngilang. Ada yang karena perceraian, kehilangan kerjaan, gagal ujian, kejerat utang, dijodohin, KDRT, ya macem-macem lah. Gara-gara alasannya masing-masing, akhirnya banyak dari mereka yang pergi dari rumah dan lingkungan sosial mereka buat memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang bener-bener baru tanpa ada yang kenal mereka siapa, masa lalunya gimana, latar belakangnya apa. Pokoknya ya di riset aja udah hidupnya. Pokoknya memulai kehidupan baru di mana nggak ada ekspektasi orang lain yang bisa memberatkan mereka. Kehidupan di mana mereka bisa bebas dari rasa bersalah dan mulai semua dari awal lagi. 1970年代にその蒸発という言葉が一番流行った、時期にはですね、その蒸発という言葉がすごく自由とセットで、使われて、例えば夫婦関係に何か問題があっても自由に離婚できるような空気はまだまだ少なかったんですね。蒸発することがある種の、煩わしい人間関係からの、自由を、意味していた。Nah, menariknya, buat ngebantu orang-orang yang pengen ngelakuin johatsu, ada loh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini. Di bidang ngilangin jejak supaya nggak bisa dilacak.
Iya, jadi kalau menurut Wayon tuh ada industri yang disebut Yonigeya, atau kalau ditranslate ke Inggris tuh The Net Movers. Industri di mana perusahaan-perusahaan nyediain jasa buat bantu pindahan secara diam-diam di tengah malam, supaya kliennya bisa ngilang tanpa diketahui siapapun. Iya, jadi The Net Movers tuh bisa dibilang dia tuh kayak jasa ghosting profesional gitu. Tapi yang di ghosting tuh bukan cuma 1-2 orang tuh. Yang di ghosting tuh ya semua orang yang si kliennya kenal. Jadi yang di ghosting tuh mulai dari keluarganya, temen-temennya, rekan kerjanya, tetangganya. Ya pokoknya semuanya lah. Bener-bener semuanya ditinggalin gitu aja udah tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada kata perpisahan atau apapun. Jadi ya bener-bener ngilang aja udah dalam semalam. Bahkan ada juga loh yang kliennya tuh requestnya tuh supaya kamar atau tempat dia tinggal tuh dibikin seakan-akan abis ada perampokan atau penculikan gitu. Pokoknya ya, tolong dibikin diobrak-abrik ya, biar kelihatan berantakan, biar kelihatan saya abis diserang orang. Requestnya gitu tuh. Bahkan yang gila lagi nih, ada juga yang kliennya tuh request supaya kamar dia tuh dibikin berantakan gitu. Diobrak-abrik biar kesannya tuh kayak ada perampokan atau penculikan gitu. Minta dibikin gitu biar orang-orang yang ngeliat tuh mikirnya, wah, dia semalam jadi korban kejahatan nih. Padahal ya enggak, padahal ya orangnya aja yang pengen ngilang tanpa bikin kerabat yang mikir dia pengen ngilang. Dan buat harganya, buat nyewa The Net Movers, itu tuh di kisaran 50.000 yen sampai 300.000 yen. Ya pokoknya tergantung jaraknya, jumlah barangnya, bawa anak apa enggak, bawa keluarga apa enggak, dan apakah dia lagi kabur dari debt collector apa enggak. Soalnya kalau dia kabur karena ngutang, kalau dia kabur pas lagi dikejar-kejar sama rentenir atau debt collector, itu biasanya tuh harganya tuh jadi lebih mahal tuh. Dan gilanya nih, apa yang dilakuin sama perusahaan-perusahaan tadi tuh boleh loh secara hukum loh. Mereka nggak ngelanggar hukum apapun loh. Bahkan perusahaan-perusahaan tadi tuh jatuhnya legal, jatuhnya berlicense, ada izinnya. Kenapa bisa gitu? Soalnya hukum di Jepang tuh kan emang nggak mau nyampurin urusan pribadi warganya kan. Kalau warganya emang mau menguap gitu aja, mau ngilang gitu aja ya silakan, itu pilihan hidup dia. Dan kalau terus ada perusahaan yang pengen ngebantu dia ngilang dan nutupin jejaknya juga ya sumonggo, nggak masalah. Malahan hukum di Jepang tuh cenderung ngebantu para johatsu ini loh, dengan adanya hukum perlindungan privasi yang ketat banget. Berkat itu jadinya kalau ada orang yang udah ngilang bakal makin susah buat dilacak deh, bahkan sama keluarganya sendiri. In modern day Japan, there is a system that helps people disappear. Openly listed as Yonigeyas, which means night-moving shops, these specialized businesses help people vanish overnight. Dan walaupun sebagian orang ngelihat industri net movers ini tuh negatif karena udah ngebikin banyak orang kehilangan keluarganya atau temennya, tapi ada juga yang justru ngelihat net movers sebagai industri yang baik loh. Industri yang ngebantu orang buat ninggalin kehidupan lama mereka yang menyedihkan, yang yang traumatis, yang memalukan, dan memulai kehidupan yang baru. Tapi ya sejujurnya kalau menurut gue sih masih jauh lebih mending johatsu ya dibanding bundir atau harakiri. Seenggaknya kalau johatsu kan dia kan cuma lost contact sama kehidupan sebelumnya kan, bukan lost contact sama dunia. Tapi emang mereka pada ngilang kemana? Nah, ini menarik juga nih. Kalau menurut Lena Mauger, di bukunya yang berjudul The Vanished, The Evaporated People of Japan, setelah dia keliling Jepang selama bertahun-tahun buat neliti fenomena ini, dia bilang, emang sih ada orang-orang yang pindah jauh buat memulai kehidupan baru di sana, itu tuh ada. Bener-bener dia pindah jauh, terus dia pakai identitas baru, mulai pekerjaan baru, nyari keluarga baru, pokoknya semuanya serba baru. Yang gitu tuh banyak. Tapi selain yang gitu, menariknya ada juga yang milih hidup di kota-kota bayangan yang mereka ciptain sendiri. Kota atau pemukiman gak resmi yang isinya tuh orang-orang johatsu. Dan salah satunya tuh ini, Sanya, kawasan kumuh terbesar di Tokyo yang nggak ada di peta manapun. Karena ya emang udah dihapus sama pihak berwenang Jepang. Tapi walaupun namanya udah dihapus, tapi kawasannya tuh masih ada sampai sekarang dan masih jadi tempat pelarian buat johatsu. Ya walaupun nggak berarti semua penghuni Sanya tuh johatsu, tapi banyak dari johatsu yang nggak punya tempat buat pergi tuh larinya ya ke sana, ke Sanya. Learning by touring ke sana, mantap kali ya. Amin, amin, amin. はっきり聞いたわけじゃないですけど、まあ、7、8割は皆さん、蒸発してどっかからね、8割ぐらいですね、蒸発してますね。 Dan walaupun orang-orang yang ngelakuin johatsu tuh hidup di tempat lain dan mungkin dengan identitas lain, tapi kan gimana pun kan di kehidupan sebelumnya kan mereka kan punya keluarga kan.
Entah bapaknya, ibunya, kakaknya, adeknya, atau mungkin istrinya, anaknya, ya pasti punya keluarga lah. Dan yang namanya keluarga ya pasti mereka bakalan sedih lah kalau ditinggal sama orang yang mereka sayang lah. Dan karena inilah makanya kalau menurut News 24, banyak keluarga yang ditinggalkan yang minta bantuan ke polisi buat nyari anaknya, suaminya, istrinya, atau orang tuanya yang johatsu. Ya, walaupun terus kebanyakan dari kasus ini nih ditolak ya sama polisinya ya. Kenapa ditolak? Soalnya ya tadi, secara hukum kan apa yang mereka lakuin tuh kan legal, boleh-boleh aja. Pokoknya selama bukan tindakan kriminal atau bundir, ya polisi Jepang tuh nggak akan repot-repot nyariin. Karena ya gimana pun kan mau ngilang atau enggak itu kan terserah individu masing-masing kan. Itu hak orang yang mau ngilang kan. Kalau ternyata dia emang lebih nyaman hidup sebagai orang yang menguap, yang ngilang, kenapa harus maksa dia buat kembali ke kehidupan yang nggak dia inginkan coba? Logikanya gitu tuh. Makanya kan orang-orang yang ngelakuin johatsu tuh kan mereka kan masih bebas pakai kartu ATM lama mereka kan. Pakai fasilitas yang ada di bawah nama resminya di dokumen negara. Itu masih boleh tuh, sama bebas pergi kemanapun tanpa takut dilacak polisi. Ya soalnya basicnya tadi, mereka kan nggak ngelakuin kejahatan kan. Jadi ya mana-mana aja, legal-legal aja. だけど日本の場合は、個人情報が守られるので逃げてしまうとその人を追いかけることって非常に難しい。警察は事件性があるとか何かその犯罪に絡むことであれば人を探したりとかしますけど。まずただのというか失踪人に関して言うと海外にの出国記録とかを調べることは全く不可能ですね。と銀行もですね家族が問い合わせても答えてくれないとか答えられないケースが多いんですね。 Dan karena nggak bisa ngandelin polisi inilah, akhirnya kalau menurut New York Post, keluarga-keluarga yang ditinggalin tuh mereka tuh pada milih datang ke detektif swasta aja udah. Ke semacam badan atau organisasi yang disebut Support of Families of Missing People yang dijalanin sama sekumpulan detektif swasta. Tapi ya detektif-detektif ini juga tuh geraknya tuh terbatas karena mereka nggak bisa ngakses basis data nasional atau histori transaksi orang yang johatsu kan. Karena kalau mereka gitu ya jelas itu melanggar privasi kan, bakal jadi pidana tuh. Apalagi terus harga sewa jasa detektif swasta juga tuh mahal banget loh, bisa $500 per hari atau berarti $15.000 per bulannya. Dan itu juga belum tentu ketemu yang dicari. Dan ini juga sejalan sama keterangan dari Sakai Furuchi, direktur di organisasi tadi, yang bilang kalau kebanyakan kasus yang mereka tangani itu harus berhenti di tengah jalan karena antara kurangnya petunjuk atau kurangnya dana yang dimiliki sama keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya kebanyakan keluarganya tuh buat nyewa detektif tuh duitnya sampai habis, tapi orangnya nggak ketemu. Ini kan kalau kayak gini kan sayang kan, duit kita habis buat nyewa detektif tapi orangnya nggak ketemu. Jadi buat apa coba? Oh ya, selain film tentang johatsu yang di tahun 1967 tadi, ada banyak juga nih film atau dokumenter lain yang ngangkat tema yang sama, ngangkat tema johatsu. Kayak misalnya contohnya tuh acara TV Flight by Night atau dokumenter Johatsu into Thin Air yang menangin penghargaan di festival film internasional. Dan ya sampai sekarang tiap tahunnya masih ada puluhan ribu orang Jepang yang menghilang tanpa jejak. Entah itu johatsu atau beneran hilang, nggak ada yang tahu. Tapi ya diyakini kebanyakan ya johatsu. Tapi sumpah gue jadi kepikiran kalau menurut tuh di kita banyak juga gak sih orang yang pengen melakukan johatsu ini? Atau sebenarnya udah ada? Atau mungkin bahkan udah ada jasanya? Ada gak ya kira-kira ya? Silakan komen. まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交際してます。 Oke, sekian lari minggu kali ini tentang johatsu, budaya menghilang orang Jepang. Dan ya tetap kalau menurut gua ini masih jauh lebih baik daripada bundir, daripada seppuku, daripada harakiri sih. Seenggaknya ya dia punya kesempatan buat meriset hidupnya di tempat lain kan. Ya walaupun mungkin agak terdengar tidak bertanggung jawab ya. Tapi ya mau gimana daripada dia ngabisin dirinya sendiri kan. Ya kalau merevisi gue udah salah, kalau mau nanya atau nge video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi tinggal jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.